Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur pada mata kuliah Dasar Perancangan Teknik Industri. Kali ini kita akan belajar mengenai modul pertama, yaitu sketch. Sebelum kita masuk ke pembuatan model 3 dimensi atau desain 3 dimensi, kita harus membuat sebuah model 2 dimensi yang mana berisikan dimensi dan bidang-bidang tertentu. Nah, model 2 dimensi tersebut disebut dengan sketch atau sketsa. Nah, itu pada modul ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sketsa yang baik dan benar. Di sini untuk langkah pertama, teman-teman sudah membuka aplikasi SolidWorks 2018. Dan jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini, interface awalnya. Kemudian, kita masuk ke file. Di sini ada file. Kemudian di sini kita klik new. Nah, pada klik new ini ada 3 pilihan, yaitu ada part, assembly, dan drawing. Nah, di part ini kita akan dapat membuat sebuah desain 3 dimensi. Kemudian di assembly ini adalah perakitan dari part-part yang sudah dibuat. Dan drawing itu merupakan kita dapat membuat gambar teknik dari part atau assembly yang sudah dibuat. Nah, karena di sini kita temanya akan membuat sebuah sketsa, maka kita masuk ke part. Nah, kita klik part di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah diklik OK, maka akan muncul interface seperti ini. Nah, di sini adalah interface awalan mula untuk SolidWorks teman-teman. Setelah kita masuk ke dalam interface dari SolidWorks ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada apa saja yang di dalam interface ini. Nah, ini yang pertama ada toolbar. Jadi, di toolbar ini ada berisikan berbagai macam tools yang dapat menunjang teman-teman dalam pembuatan sebuah desain 3 dimensi atau 2 dimensi. Jika di 2 dimensi ada di sketch, nah di sini sketch ini memiliki beragam tools yang dapat digunakan sebagai pembuat model 2 dimensi. Kemudian di features, ini untuk sebagai penunjang pembuatan 3 dimensi berdasarkan sketch yang teman-teman buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada plan. Plan ini merupakan istilahnya tempat nanti teman-teman dalam pembuatan model. Nah, di sini ada front plan, ada top plan, dan ada right plan. Jadi ini disesuaikan dengan sudut pandang yang ada di sini. Jika front plan itu merupakan sudut pandang depan, top plan itu sudut pandang atas, dan right plan itu adalah sudut pandang kanan. Selanjutnya, karena pada modul pertama adalah modul sketch, maka kita akan masuk ke dalam sesi atau toolbar sketch. Nah, di dalam toolbar sketch ini berisikan berbagai macam tools yang dapat digunakan untuk membuat model 2 dimensi. Nah, ini bisa kita kategorikan. Yang pertama di sini untuk membuat atau create. Jadi di sini ada line, kemudian ada circle, ada spline, ada center rectangle, center point arc, dan lainnya. Kemudian di sini ada modify atau kita dapat sebut untuk modifikasi hasil sketsa 2 dimensi yang teman-teman buat sebelumnya menggunakan create ini. Nah, ini seperti apa untuk contohnya? Untuk langkah pertama, kita harus memilih plan-plan tersebut, plan-plan yang ada di sini untuk dijadikan acuan. Nah, di sini saya akan contohkan untuk dibuat di front plan atau sudut pandang depan. Nah, ini kita klik kanan pada front plan. Kemudian di sini ada sketch. Jadi kita klik sketch ini. Nah, jika sudah muncul merah-merah seperti ini, tanda panah merah ini atau yang bisa disebut dengan origin, maka artinya teman-teman dapat menggambar sketsa 2 dimensi di front plan ini. Nah, di sini akan saya contohkan menggunakan line. Jadi kita klik tool line ini. Kemudian, jika sudah ada gambar pensil, kita tinggal klik untuk jadikan titik acuan. Kita klik. Kemudian otomatis SolidWorks akan memproyeksikan sebuah garis. Nah, ini kita tarik garis saja, bebas. Nah, kita klik. Nah, jadi di sini tuh SolidWorks akan melanjutkan dari titik terakhir yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Kemudian untuk tools lainnya ada circle. Nah, kita klik circle. Kita pilih titik acuan, misal di titik originnya ini. Nah, kita klik. Kemudian tinggal mouse-nya dijauhkan dan akan jadi seperti ini, otomatis. Nah, ini teman-teman bebas juga untuk membuatnya. Kemudian jika teman-teman akan memilih tools lain, teman-teman dapat klik kanan, kemudian ada select. Nah,
Nah, ini kita klik, maka teman-teman sudah dapat memilih tools-tools lainnya. Nah, di sini mungkin ada bertanya, bagaimana sih cara membuat atau memberikan ukuran dalam sketch ini? Nah, kita di sini ada tools yang namanya Smart Dimension. Jadi, di Smart Dimension ini, teman-teman dapat membuat atau memberikan ukuran tergantung dari yang diinginkan teman-teman. Nah, itu contohnya seperti apa? Ini kita klik. Kemudian, misal di lingkaran ini. Nah, di lingkaran ini, saya ingin mengetahui ukurannya berapa. Kita tinggal klik saja. Kemudian otomatis SolidWorks akan memproyeksikan ukuran dari lingkaran yang sudah kita buat secara random tadi. Nah, ternyata ukurannya adalah 96,5 mm. Di sini saya ingin menjadikannya menjadi 90 mm, maka tinggal kita tulis 90 mm. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, kita klik centang hijau. Kemudian, apakah Smart Dimension ini hanya dapat memberikan ukuran saja? Tidak. Di Smart Dimension ini kita dapat mengganti ukuran juga. Nah, jika sudah diberi ukuran seperti ini dan teman-teman ingin berubah, maka tinggal klik ini. Klik 2 kali. Maka di sini akan muncul modify dan kita tinggal ganti ukuran dari lingkaran ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Semisal 50 mm. Jika sudah, kita klik enter atau kita pilih centang hijau. Nah, maka lingkaran akan mengecil sesuai dengan ukuran yang teman-teman berikan sebelumnya. Jika sudah, kita klik centang hijau lagi. Kemudian, di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara untuk mengganti satuannya yang awalnya mm menjadi cm? Nah, di sini kan jangan lupa di sini awalnya kan kita menggunakan mm. Nah, kita ingin menggantinya menjadi cm. Caranya adalah di bawah sini. Nah, di bawah sini ada mmgs, yaitu dari ukuran mm gram second. Kita bisa menggantinya, kita klik, kemudian kita pilih CGS, cm gram second. Kita klik. Nah, maka sketchnya ini akan terulang atau istilahnya semuanya hilang gitu. Nah, ini bagaimana cara memunculkannya kembali? Caranya adalah kita dekatkan kursor ini ke sketchnya ini, sketsanya ini. Nah, jika sudah sampai kuning-kuning ini, kita klik kanan, kemudian kita klik edit sketch. Nah, maka ukurannya serta istilahnya sketsanya ini sudah bisa kita edit lagi, kita rubah-rubah lagi. Nah, di sini yang awalnya 50 mm menjadi 5 cm. Kemudian untuk yang lain ini, kita juga bisa memberikan ukuran sama dengan menggunakan Smart Dimension. Nah, ini kita klik. Kemudian kita klik lagi di sini untuk kasih ukuran. Kemudian kita beri 6 cm. Nah, kita klik OK dan jadinya adalah seperti ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tools-tools lainnya, yaitu ada center rectangle. Nah, di sini ini tidak hanya yang di sini saja, teman-teman. Ternyata sini ada juga tanda panah bawah kecil ini. Nah, kita klik maka akan munculkan tools lainnya. Namun hampir sama dengan tools yang pada gambar ini. Seperti contoh, di circle ini ada circle dan perimeter circle. Kemudian di line ada line, center line, dan midpoint line. Begitu pula juga dengan rectangle. Rectangle ini tidak hanya center rectangle, tapi ada juga corner rectangle, kemudian ada 3 point corner rectangle, dan 3 point center rectangle. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai center rectangle. Jadi, di center rectangle ini, teman-teman dapat membuat persegi panjang dengan acuan titik tengah. Nah, kita tentukan titik tengah dulu, teman-teman, di sini. Misalnya di sini saya titik tengahnya di sini, kita klik. Nah, tinggal tarik, maka otomatis akan muncul seperti ini. Nah, misalnya kita klik saja. Kemudian kita klik kanan dan select. Jadi, kita membuat berdasarkan titik acuan tengah ini. Dan kita tarik garis, maka otomatis rectangle akan muncul sesuai dengan titik tengahnya. Di sini kita berikan ukuran juga, karena kita belum tahu ukurannya. Di sini teman-teman diusahakan dalam membuat sketsa harus mengetahui ukurannya atau diberikan ukuran dalam setiap sketsa yang dibuat. Kenapa? Karena agar kita tidak bingung atau tidak lupa berapa sih ukuran yang dari sketsa yang sudah kita buat. Nah, misal contoh di rectangle ini tidak saya buat smart dimensionnya atau tidak saya berikan ukuran. Nah, maka suatu ketika saya dapat lupa berapa sih ukuran dari garis ini, berapa sih ukuran dari panjang ini. Nah, maka dari itu kita diharuskan untuk memberikan ukuran pada setiap sketsa yang sudah dibuat. Nah, di sana kita klik untuk garis yang ini, kemudian kita berikan ukuran yaitu 15 cm. Dan yang di sini kita juga berikan ukuran yaitu 5 cm.
Maka jadilah seperti ini. Kemudian di sini ada tools sketch fillet. Nah, jadi sketch fillet ini gunanya apa? Sketch fillet itu gunanya untuk menumpulkan sisi-sisi yang tajam dari sebuah desain 2 dimensi. Nah, sisi yang tajam itu seperti apa? Yaitu seperti ini. Ini kan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini dapat kita tumpulkan dengan cara kita klik titik yang pada sudut siku-siku ini, maka SolidWorks akan memproyeksikan bagaimana hasilnya jika kita tumpulkan nanti, yaitu kuning-kuning ini. Nah, kita lakukan hal yang sama pada titik lainnya. Nah, untuk parameternya kita bisa rubah. Sini ada 2, bisa kita jadikan 2 cm juga bisa. Kemudian 1 juga bisa. Nah, sini saya akan memberikan 1 cm saja. Kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Sudut-sudut yang sebelumnya tajam akan menjadi tumpul, teman-teman. Jika sudah, kita klik centang hijau ini. Lanjut ke tool berikutnya. Kita di sini ada polygon. Nah, jadi di polygon ini kita dapat membuat sketsa dengan sisi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini misal contoh saya akan membuat polygon dengan 6 sisi. Nah, ini parameternya 6. Bisa kita ganti dengan angka atau kita ketik, atau kita juga dapat menggunakan tanda panah ini. Nah, ini menjadi 7, 8, 6, 5. Nah, misalnya di sini saya pilih 5 saja. Kita klik OK. Nah, kemudian ada tools lagi, yaitu kita menggunakan slot. Jadi di slot ini ada strike slot, center point strike slot, dan 3 point X slot. Nah, di slot ini saya akan contohkan menggunakan strike slot. Nah, di strike slot ini, semisal saya akan membuat slot seperti ini. Jadi di strike slot ini kita membuat slot berdasarkan garis lurus. Kita membuat garis lurusnya terlebih dahulu. Kemudian kita seperti ini, kita tarik, maka otomatis akan muncul slotnya. Nah, slot yang dimaksud itu adalah seperti ini, seperti slot pada kunci atau istilahnya pengunci pada pintu. Nah, gitu. Kemudian kita bisa memberikan ukuran juga. Jadi untuk ukuran itu tidak hanya pada satu garis saja, teman-teman. Nah, namun kita juga dapat memberikan ukuran pada 2 garis. Seperti ini. Saya ingin mengukur berapa sih jarak antara ini dan ini. Nah, kita dapat klik ini, kemudian dan sini. Nah, maka ternyata lebarnya adalah 4 atau 3,99. Kita jadikan bulat saja menjadi 4. Nah, itu teman-teman. Jadi, untuk ukurannya lebarnya ini adalah 4 cm. Kita klik OK saja. Kemudian, jika tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat sebuah garis lurus menggunakan line, kita ada juga untuk membuat sebuah garis yang melengkung. Namanya spline. Nah, ini kita caranya seperti apa? Kita klik, kemudian kita tentukan titik acuan, misal di sini. Nah, di sini kita diminta untuk membuat garis lurus terlebih dahulu. Nah, misal garis lurusnya seperti ini, kita klik. Nah, maka kita bisa klik select. Kemudian, untuk cara membuat melengkung, kita klik pada garis yang sudah dibuat tadi. Nah, maka akan muncul panah kecil seperti ini. Nah, ini kita dapat atur seperti ini. Nah, kita naikkan tergantung dari teman-teman yang teman-teman inginkan. Sini akan muncul degree atau derajatnya, kemiringan derajatnya. Nah, ini bisa teman-teman atur sesuai dengan teman-teman yang inginkan seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Jika tadi kita sudah belajar banyak mengenai create atau tool yang dapat membuat sketsa 2 dimensi, maka selanjutnya kita dapat belajar menggunakan tools-tools yang dapat modifikasi sketsa 2 dimensi tadi. Nah, ini ada trim, kemudian ada convert, ada offset entities, ada mirror entities, linear sketch pattern. Nah, di linear sketch pattern ini ada circular dan linear. Itu seperti apa? Nanti kan saya contohkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai trim entities terlebih dahulu. Nah, jadi trim entities itu berfungsi untuk memotong garis-garis pada sketsa yang tidak perlu atau yang tidak kita inginkan. Seperti apa? Akan saya contohkan. Semisal saya akan membuat sebuah lingkaran.
untuk ukurannya, jangan lupa untuk diberikan ukuran 30 cm. Nah, kemudian saya ingin membaginya menjadi 2. Nah, itu kita tidak usah pusing teman-teman membuat create kemudian diatur. Nah, ini caranya adalah kita membuat dengan line, kemudian kita bagi 2. Kita sini akan muncul titik tengahnya. Jadi di masing-masing sisi ini akan muncul titik tengah dari sketsa ini, kuning-kuning ini. Nah, di sini saya akan taruh acuannya di sini. Kemudian kita ke bawah sampai dengan akhir dari sisi lingkaran ini. Kita klik kanan dan select. Kemudian muncul seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan trim entities. Kita klik. Kemudian kita ini cara menggunakannya adalah kita tahan mouse kita, klik kiri pada mouse, kemudian kita arahkan ke sisi ini. Nah, maka otomatis lingkaran tersebut akan terpotong menjadi 2 dengan acuan yaitu garis yang sudah kita buat tadi. Semisal kita tidak menggunakan garis tengah tadi, itu bagaimana? Nah, kita akan memotongnya menjadi 2, tidak bisa teman-teman. Maka lingkarannya akan hilang karena tidak ada acuan yang membagi lingkaran tersebut. Sehingga diperlukan adanya titik tengah, teman-teman. Mohon maaf, jadi 30. Jadi adanya garis tengah. Nah, kita trim, maka otomatis akan menjadi seperti ini. Begitu pula juga dengan kita dapat membaginya lagi. Misal di sini saya akan taruh garis tengah lagi. Kemudian kita trim bawahnya. Nah, maka otomatis akan jadi seperti ini, teman-teman. Dalam menggunakan trim entities. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai offset entities. Jadi, apa itu offset entities? Sebelumnya akan saya contohkan terlebih dahulu saja, teman-teman, agar lebih jelas. Nah, di sini sama, saya akan menggunakan circle untuk acuannya. Jangan lupa untuk diberikan ukuran. Misal 25, saya contohkan. Kita klik OK. Nah, di offset entities ini fungsinya adalah untuk menduplikat sketsa yang sudah teman-teman buat ini. Jadi yang namanya offset itu melewati batas. Nah, itu misalnya kita klik dari lingkaran ini. Jadi untuk acuannya, offset entities ini acuannya adalah garis edge dari lingkaran ini. Nah, kita klik, maka otomatis akan terproyeksikan seperti ini, teman-teman. Proyeksi dari SolidWorks-nya. Kemudian kita dapat besarkan. Kita besarkan menjadi 3 cm saja offset dari lingkaran ini. Jadi 3 cm ini dihitung dari garis terluar lingkaran ini. Misal garis terluarnya itu adalah ini. Nah, maka 3 cm akan membentuk sebuah offset atau duplikat di sini. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, maka otomatis terbentuk lingkaran dalam dan lingkaran luar. Yang mana lingkaran luar ini acuannya adalah lingkaran dalam yang sebelumnya tidak ada lingkaran luarnya. Jadinya akan membentuk sebuah offset dan duplikatnya seperti ini, teman-teman. Itu untuk penggunaan dari offset entities. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ukurannya jarak dari lingkaran dalam dan lingkaran luar adalah 3 cm. Itu, teman-teman, dalam menggunakan offset entities. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tools-tools apa saja yang ada pada toolbar sketch ini, seperti tools line, circle, spline, dan tools lainnya. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menambahkan relation pada sketch ini. Nah, di sini kita harus memilih plan terlebih dahulu. Untuk acuannya, saya memilih front plan. Ini kita edit sketch. Kemudian, sebagai contoh, saya akan membuat line atau garis. Nah, seperti ini dengan ukuran yang random. Kemudian, garis yang kedua juga saya akan buat dengan lebih kecil, ukurannya random juga. Nah, kemudian cara untuk memunculkan relasi adalah kita dengan cara memilih garis ini. Jika garis pertama kita klik, maka akan muncul add relation seperti ini. Ada horizontal, vertikal, fix. Nah, kemudian agar memunculkan relation yang lebih banyak, maka kita membutuhkan 2 buah desain sketsa. Nah, di sini saya akan memilih garis yang satunya lagi dengan cara kita tekan Ctrl dan kita pilih garis yang kedua. Maka akan muncul tambahan relation-nya seperti ada collinear, perpendicular, parallel, equal.
Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan equal, teman-teman. Nah, kita pilih equal, maka hasilnya ada seperti ini. Garis yang kedua akan sama panjang dengan garis yang pertama, sehingga bisa dipastikan bahwa ukurannya ini sudah sama panjang, teman-teman. Kemudian contoh lagi, saya akan menggunakan collinear. Kita klik, maka garis yang kedua akan masuk ke garis yang pertama. Nah, itu relasi dari collinear dan equal. Kemudian kita coba dengan sketsa lainnya. Di sini saya akan coba menggunakan circle. Kita pilih circle dengan acuan yang sama, yaitu front plane pada sebelumnya. Kemudian kita membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran pertama dan yang lingkaran kedua akan saya buat juga lebih kecil, seperti ini. Nah, mungkin di sini relasi yang nanti akan muncul ada apa saja. Yang kita coba lihat, kita pilih yang lingkaran pertama, kemudian kita pilih juga lingkaran yang kedua. Nah, maka ternyata ada coradial, tangent, concentric, equal, fixed, dan equal curve length. Nah, di sini saya akan coba menggunakan tangent. Maka lingkaran yang kedua akan mengikuti lingkaran yang pertama, yang mana garisnya ini akan bersinggungan. Nah, ini yang disebut dengan tangent. Kemudian kita menggunakan concentric, kita mencoba menggunakan concentric. Nah, maka lingkaran yang kedua akan masuk ke dalam lingkaran yang pertama, sehingga hal ini tuh dapat mempermudah karena kita tidak perlu masukkannya secara manual, misalnya seperti ini. Nah, ini kan belum tentu pas, maka dari itu ada yang namanya relasi untuk mempermudah teman-teman dalam pembuatan sketsa, gitu teman-teman. Kemudian di sini tidak hanya lingkaran atau dengan lingkaran atau line dengan line. Nah, ini bisa kita juga kombinasikan dengan berbeda sketsa. Seperti contoh, di sini ada lingkaran dan saya akan menggunakan line. Nah, dengan ukuran yang random. Kemudian kita pilih lingkaran dan line-nya. Nah, ternyata ada tangent, fixed, equal, curve length. Nah, kita coba menggunakan tangent, maka lingkaran akan bersinggungan dengan garis ini. Sehingga seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak perlu manual untuk mendekatkan ini kepada garisnya ini, karena sudah ada bantuan dari relasinya. Gitu teman-teman. Nah, pada modul pertama ini yaitu sketch, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat sketch yang baik dan benar, kemudian tools-tools apa saja yang digunakan, serta bagaimana cara menambahkan relation pada sketsa yang kita buat. Kemudian, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi exercise, di mana di sesi exercise, teman-teman wajib mengikuti dan membuat sebuah desain sketsa sesuai dengan apa yang akan saya buat nantinya. Jadi, di sini saya akan mengarahkan teman-teman untuk membuat sebuah desain sketsa. Nah, teman-teman mengikuti apa yang saya buat nanti. Kemudian, setelah selesai, teman-teman akan mengupload hasil desain teman-teman ke dalam link yang sudah tertera. Begitu, teman-teman. Baik, jadi untuk sesi exercise ini, langkah pertama adalah kita pastikan dulu untuk satuan ukuran dari sketsnya. Nah, di sini saya menggunakan mmgs, jadi mm gram second. Kemudian berikutnya kita memilih acuannya, plane acuan. Di sini saya akan memilih front plane sebagai acuannya. Nah, di sini kita akan menggambar sebuah circle. Kita gambar dengan ukuran random. Nah, kemudian kita akan memberikan ukuran dari lingkaran ini menggunakan smart dimension. Ingat pada video pembelajaran yang di awal, kita berikan ukuran yaitu sebesar 100 mm. Kita klik OK. Kemudian setelah itu, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari offset entities. Nah, offset entities ini berfungsi untuk menduplikat suatu sketsa dengan acuan sketsa itu sendiri. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama kita klik offset entities. Kemudian kita pilih sketsa yang akan dijadikan acuan. Saya memilih lingkaran ini. Nah, maka SolidWorks akan memproyeksikan istilahnya duplikat yang akan dihasilkan oleh offset entities ini, teman-teman.
Untuk mengaturnya, kita bisa menggunakan parameter ini. Misalkan 10, 20, 30, 40. Nah, untuk sekarang saya akan menggunakan parameter 40 mm. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya untuk ukurannya. Jadi jarak antara lingkaran dalam dan lingkaran luar adalah 40 mm. Kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah lingkaran di atas ini. Jadi di sini udah ada titik tengahnya. Jika teman-teman menggeser kursor, maka akan muncul sebuah titik warna kuning. Nah, di sini saya akan membuat lingkaran dengan ukuran random terlebih dahulu. Kemudian akan saya berikan ukuran juga. Di sini saya berikan ukuran sebesar 35 mm. Kita klik OK. Kemudian untuk lingkaran yang dalam sini itu akan kita hapus. Nah, untuk menghapusnya kita dapat menggunakan trim entities yang sudah saya jelaskan di video pelajaran di awal. Nah, ini kita hapus bagian bawah dan kita hapus bagian tengah sini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan sebuah tool yang namanya Circular Sketch Pattern. Jadi, Circular Pattern ini atau Circular Sketch Pattern itu berfungsi untuk menduplikat suatu benda, namun dia duplikatnya adalah memutar tergantung acuannya. Nah, di sini untuk acuannya yaitu saya memilih originnya ini. Kemudian untuk parameter saya memilih misalkan ini. Tadi lingkaran yang sudah kita hapus bagian tengah dan bagian bawahnya. Nah, maka akan muncul duplikat sejumlah 3 yang memutari originnya. Di sini saya akan menggunakan atau menambahkannya menjadi 8 lingkaran. Nah, seperti ini. SolidWorks akan memproyeksikannya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya ada seperti ini, teman-teman. Kemudian, selanjutnya kita akan mengikuti lingkaran yang pertama, yaitu menghapus bagian tengahnya ini. Kita pilih Trim Entities, kemudian kita hapus masing-masing satu ini, masing-masing tengah. Kita tahan klik kiri. Nah, jika sudah seperti ini, maka Trim Entities sudah berhasil digunakan. Jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian, untuk berikutnya, kita menggunakan hal yang sama. Kita di sini membuat lingkaran dengan ukuran random dalam sini. Kemudian kita berikan ukuran, yaitu sebesar 21,46 mm. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dapat melihat ya, kalau untuk ukuran-ukurannya sudah ada di sini. Nah, untuk agar lebih baik, kita harus mengatur ukuran-ukuran tersebut ini agar terlihat mudah. Nah, seperti contoh, di sini kita atur di sini untuk yang lingkaran kecil ini, dan yang lingkaran besar kita atur di sini agar kita lebih mudah dalam melihat ukuran-ukurannya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, di sini kita akan menggunakan tools line, namun yang digunakan adalah center line. Jadi center line dan line ini berbeda, teman-teman. Jika line itu menimbulkan garis yang tegas, nah di center line ini kita akan membuat sebuah garis putus-putus. Nah, seperti apa? Seperti ini. Nah, terlihat bahwa garisnya itu putus-putus ya, teman-teman. Nah, kita berikan ukuran random, namun kita selanjutnya juga memberikan ukuran di Smart Dimension ini. Nah, ini untuk ukurannya yaitu saya memberikan ukuran 165,82 mm. Seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis dengan bentuk horizontal. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan midpoint line. Midpoint line seperti apa? Seperti ini. Di sini kita akan menggunakan titik tengah dari garis center line ini ya, teman-teman. Nah, ini di sini sudah muncul. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, maka akan muncul sebuah garis dari dua sisi. Nah, ini midpoint line ini jadi kita menentukan titik acuannya yaitu di titik tengah sini. Kemudian kita tarik dan akan muncul dua buah garis dari satu titik tersebut. Nah, seperti ini. Kita berikan ukuran yang random juga. Kemudian kita berikan ukuran menggunakan Smart Dimension yaitu sebesar 280 mm. Nah, seperti ini. Kemudian ada cara juga agar garis yang tegas ini kita jadikan garis putus-putus. Seperti apa?
kita klik ini, kita klik saja di garis yang ini. Kemudian di sini ada option dan kita pilih for construction. Nah, kita pilih. Maka hasilnya adalah sebuah garis yang putus-putus menyerupai centerline. Begitu teman-teman dalam penggunaan dari midpoint line tadi. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan garis yang horizontal ini, kemudian yang vertikal, kita akan menambahkan sebuah circle. Nah, kita masuk ke sketch. Kemudian kita memilih tool circle. Nah, di sini saya akan membuat sebuah lingkaran. Ukurannya kita random dulu dan kita beri ukuran. Nah, ukurannya sebesar 80 mm. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan menggunakan satu tools lagi, yaitu offset entities. Nah, kita akan menggunakannya lagi. Tadi kan kita sudah menggunakannya di lingkaran yang besar ini. Nah, kita akan menggunakannya di lingkaran yang ini juga. Kita pilih offset entities. Kemudian kita pilih lingkaran yang ini. Nah, di sini saya ingin kalau lingkaran yang besar ini atau lingkaran luar ini akan jadi lingkaran dalamnya. Nanti sangat mudah. Caranya kita tinggal memilih reverse. Nah, maka lingkaran yang luar tadi akan masuk ke dalam lingkaran ini, lingkaran acuan utamanya. Yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan ukuran yaitu 20 mm. Kita klik OK saja. Nah, sudah bisa dilihat bahwa ukuran jarak antara lingkaran dalam atau lingkaran offset entities-nya dengan lingkaran yang luar, lingkaran acuannya adalah 20 mm. Selanjutnya, saya akan menaruh kedua lingkaran ini ke titik ini, titik tengah ini, dan titik kiri ini. Nah, di sini kita tidak perlu membuat ulang lingkaran tadi seperti membuat lingkaran besar, kemudian kita offset entities. Nah, itu tidak perlu. Caranya kita menggunakan linear sketch pattern. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini sudah ada direction-nya. Jadi kita memakai direction yang pertama ini. Nah, kita pilih sketsanya yang akan diduplikat. Jadi untuk linear sketch pattern ini fungsinya sama dengan circular sketch pattern. Jika ada di circular sketch pattern itu menduplikat sebuah sketsa, namun dia memutar. Nah, untuk linear ini, dia duplikatnya lurus atau linear. Nah, di sini kita pilih sketsanya, kita pilih ini dan ini. Nah, kemudian di sini dilihat bahwa arahnya ke kanan, bukan kiri. Caranya adalah untuk membalikannya, kita hanya tinggal memilih tools ini, yaitu reverse direction. Kita klik, nah maka arahnya sudah berubah ke kiri. Nah, jadi di sini kita bisa mainkan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menambahkan ukurannya yaitu 140 mm. Nah, sehingga sudah pas di tengah ini. Jadi, jarak antara lingkaran pertama dengan lingkaran duplikatnya adalah 140 mm. Nah, jika kita ingin menambahkan satu lingkaran lagi, kita hanya perlu menambahkan satu lingkaran lagi pada parameter ini. Nah, ini kita tambah menjadi 3, maka otomatis SolidWorks akan memproyeksikannya seperti ini, sehingga terdapat 2 duplikat lingkaran. Nah, jika sudah, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Jadi jarak antara lingkaran 1 dengan lingkaran 2 yaitu 140 mm. Jarak antara lingkaran 2 dengan lingkaran 3-nya juga sama, yaitu 140 mm. Selanjutnya, setelah kita menggunakan tools linear sketch pattern, kita akan menambahkan sebuah circle tambahan. Nah, ini untuk circle-nya, saya mulai titiknya dari originnya ini. Kita klik, kemudian kita tarik terus hingga dia menyentuh bagian terluar dari lingkaran yang terakhir kita buat tadi, yang menggunakan linear sketch pattern. Nah, seperti ini, bagian sini sehingga muncul warna orange. Nah, jika ada warna oranye, artinya lingkaran yang hendak kita buat itu sudah menempel dengan lingkaran yang terakhir kita buat tadi. Nah, jika sudah menempel, kita klik, maka hasilnya ada seperti ini. Jadi kita klik OK saja. Selanjutnya, saya ingin memotong bagian yang sini, bagian terluar ini. Tapi kita bisa meninggalkan bagian yang dalam sini juga. Nah, ini kita menggunakan trim entities. Kita klik trim entities. Kemudian kita langsung saja potong bagian luarnya ini. Nah, maka akan langsung meninggalkan bagian dalamnya ini. Jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian, selanjutnya saya akan menggunakan tools line.
Nah, terus line ini akan saya buat di sini. Kita tarik ke bawah untuk ukurannya random. Kemudian kita menggunakan Smart Dimension. Kita berikan ukuran yaitu 117 mm. Langsung aja kita klik OK. Nah, kemudian saya akan menggunakan tool circle lagi. Dan saya akan membuat lingkaran di sekitar sini daerahnya. Nah, kita buat saja. Jika sudah, kita klik select. Nah, mungkin ini ada teman-teman yang bertanya, ini kok melebihi dari line ini? Nah, caranya untuk agar garis pada circle ini bersinggungan dengan line ini, itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu dengan menggunakan relation. Nah, caranya adalah kita klik line ini, kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, dan kita pilih circle-nya ini, garis pada circle. Nah, jika sudah, maka akan muncul add relations. Di sini saya akan memilih tangen. Kita klik tangen, maka otomatis lingkaran akan bersinggungan dengan line-nya, dengan garisnya ini. Kita klik OK. Kemudian yang bawah ini kita ingin juga untuk bersinggungan juga atau menempel. Nah, ini sama dengan line tadi. Kita membutuhkan yaitu dua acuan sketsa. Yang pertama circle pertama ini, dan yang kedua circle kedua ini. Nah, di sini ada pilihan tangen lagi dari add relations-nya. Kita klik. Nah, maka sudah menempel seperti ini. Kita klik OK saja. Sehingga lingkaran yang sudah kita buat tadi secara random itu sudah menempel dengan line-nya atau dengan garisnya dan dengan lingkaran yang sudah terakhir kita buat tadi menggunakan linear sketch pattern. Nah, jika sudah, saya akan menggunakan trim entities untuk memotong bagian sini, kita potong. Nah, maka akan meninggalkan bagian sininya saja, karena bagian sini sudah menempel dengan line dan bagian sini sudah menempel dengan lingkaran ini, sehingga dia tidak terikut terpotong. Begitu, teman-teman. Jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian, setelah kita membuat bagian yang sini tadi, nah, kita akan meneruskan pada bagian yang kiri ini. Namun, seperti yang sudah saya katakan, kita tidak perlu membuat line seperti tadi, yaitu dengan membuat line dengan ukuran yang sama, kemudian melakukan trim, dan melakukan add relation lagi. Nah, di SolidWorks ini sudah ada tools yang memudahkan kita, yaitu Mirror Entities. Jadi, Mirror Entities ini berfungsi untuk menduplikat suatu sketsa dengan acuan yaitu sebuah garis, yang mana garis itu akan menjadi cermin. Nah, itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita klik terlebih dahulu untuk Mirror Entities-nya. Kemudian di sini ada parameternya, entities to mirror, artinya istilahnya sketsa yang akan dicerminkan atau diduplikat. Nah, kita pilih bagian ini, dua ini. Nah, sudah line 3 dan arc 27. Kemudian kita pilih untuk yang copy ini dicentang saja. Dan mirror about itu adalah cerminnya atau garisnya. Nah, di sini sudah tersedia garisnya terputus-putus tadi, kita gunakan sebagai acuan cerminnya. Nah, di sini kita klik, maka SolidWorks akan memproyeksikannya seperti ini, yaitu nanti akan bagian ini akan jadi duplikat atau hasil duplikat dari entities pertama ini. Setelah itu kita klik OK saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, tadi merupakan penjelasan penggunaan dari mirror entities. Kemudian di sini ada yang terlewat ya, teman-teman, yaitu lingkaran yang ini seharusnya kita duplikat juga untuk memutar ini. Jadi ini diisi dengan lingkaran ini. Nah, mungkin masih pada ingat yaitu dengan menggunakan circular sketch pattern. Nah, jadi parameternya sudah benar di origin. Kemudian kita klik lingkaran ini saja. Nah, kita menjadikan 8 variabelnya adalah 8 untuk number of instance-nya atau jumlah dari duplikatnya. Nah, kita jadiin 8. Nah, jika sudah memenuhi seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Maka ukuran dan duplikatnya sudah menyerupai dari lingkaran acuannya yang pertama ini. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan tools text. Nah, jadi teks ini berfungsi untuk menambahkan suatu tulisan pada sketsa teman-teman. Nah, di sini saya ingin membuat teks yaitu mengikuti curve ini, melengkung. Nah, di bagian curve ini kita tinggal pilih ini, curve bagian sini kita klik. Kemudian untuk teksnya kita tulis Simanisme dengan kapital semua. Nah, mungkin teman-teman pada lihat kan, ini tulisannya kok kecil sekali ini. Nah,
Cara membesarkannya adalah pada isi dokumen font kita unchecklist saja. Kemudian kita masuk ke bagian font. Nah, di sini untuk fontnya sudah sama saja, yaitu Century Gothic dan font stylenya adalah reguler. Namun jika nanti teman-teman ingin menggantinya, itu boleh saja. Nah, di sini saya akan contohkannya dengan Century Gothic. Kemudian untuk height-nya kita menggunakan unit. Nah, unitnya kita ganti 25 mm. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Agar tulisan ini berada di tengah-tengah, kita tinggal menggunakan center align ini. Ini sama seperti di Microsoft Word, tulisan rata tengah, kita klik saja. Maka hasilnya ada seperti ini. Tinggal kita klik OK. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita tinggal exit sketch saja teman-teman untuk melihat hasilnya. Nah, jadi ini hasil dari pembuatan sketch yang sudah kita buat. Gitu teman-teman. Baik, sekiranya teman-teman sudah selesai dalam mengerjakan exercise-nya, sekarang teman-teman dapat melakukan penyimpanan di menu file. Kemudian kita pilih ke save jika teman-teman belum pernah melakukan penyimpanan. Namun jika ingin merubah formatnya atau namanya dengan menggunakan save as seperti biasa. Nah, ini kemudian kita rubah namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian nanti jika sudah kita klik save saja dan hasil ini bisa teman-teman upload ke Google Classroom sebagai bukti bahwa teman-teman telah mengerjakan exercise-nya. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai modul pertama yaitu sketch serta penjelasan pengerjaan SK modul pertama juga. Kami tunggu di modul kedua yaitu features. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.